Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Tofansyah dari kelompok 5 dengan NIM 211440031. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan rangkaian JFET. Oke, itu ada dua. Jadi yang pertama saya akan membuatnya. Saya kasih namanya gambar A. Oke. Nah, pertama-tama kita cari adalah JFET-nya sendiri. Tegangannya boleh. Ini sumbernya itu dari DC Interactive Voltage. Setelah itu cari resistor. Resistor itu sesuai pada yang diterakan itu 560. Dan dibutuhkan tuh JFET. Nah, JFET-nya kita bisa sesuaikan itu JFET seperti apa yang mau dicari, yang ingin dicobakan. Itu JFET N atau JFET negatif. Setelah itu ground itu berada di source. Tinggal diketik aja di sini di komponennya itu ground. Nah, jadi kita tinggal nyambungin sesuai pada bentuk rangkaian yang diinginkan. Oke, maaf posisinya tuh tidak di sini. Itu sebelah kanan. Oke, di sini. Jadi dari resistor masuk ke plusnya DC. Source DC ke ground. Dari JFET N itu ke ground. Nah, oke. Ini adalah rangkaian pertama. Nah, jadi kalau kita mau menghitung arus tegangannya, kita tinggal memasang multimeter, yaitu ada di sebelah kanan. Ini multimeter. Nah, kita bisa pasangkan langsung atau kita bagi jadi dua bagian, jadi bisa lebih bagus gitu. Jadi seperti ininya bisa ditaruh di sini. Sebenarnya lebih bagusnya kita putuskan ya. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Jadi kalau kita mau cari nih PP-nya, jadi kita tinggal atur. Kita ambil DC sweep, kita atur nih stop volumenya berapa. Yang diminta itu di dalam itu 50 dengan incrementnya itu 0,5. Sedangkan output yang diinginkan itu cuma arus. Jadi kita tinggal save. Ini sudah bisa. Jadi kalau mau ngetesnya kita tinggal tekan driver, itu keluarlah grafiknya. Grafik pada saat 5 volt dengan arus 560 ohm. Dengan hambatan 560 ohm. Menggunakan JFET N. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari
arusnya, maka kita tinggal delete saja ininya, kita sambungkan ke sini, kita flip dulu, kita flip, maaf, kita flip, kita samakan dengan yang ada di tugasnya, bentuk rangkaian yang diinginkan, negatif masuk ke JFET, positifnya ke tegangan. Nah, ini bisa kita rapikan sendiri, mau bagaimana bentuknya, ini bisa dirapikan. Nah, jadi kalau melihat ini nilai tegangan, nilai arusnya nanti bisa keluar di sini. Kita setting ke A. Nah, itu kita balikin ke interaktif. Jadi nilai arusnya itu sama dengan 400 mikroampere untuk 5 volt. Inilah untuk angka pertama atau rangkaian pertamanya. Oke, lanjut ke rangkaian kedua. Yang kita butuhkan sama, bentuk rangkaian yang kita bikinkan kita sesuaikan dengan yang diinginkan atau dengan tugasnya. Yaitu yang kita butuhkan adalah DC Interactive Voltage. Jadi ini butuh 2. Nah, ini butuh 2. Butuh ground 1. Nah, JFET yang dipakai itu sama. Di semua JFET yang dipakai di sini sama. Yaitu JFET tipe N. Nah, untuk hambatannya juga sama. Yang diminta itu 560 ohm. Nah, jadi kita tinggal sambungkan. Nah, seperti ini. Kalau mau kita lihat VP-nya, itu kita tinggal setting DC shift lagi aja. Sama itu 20. Oh, enggak, di sini untuk DC shift-nya stop value-nya itu di 20. Tadi itu adalah di 25, sekarang itu di 20. Oke. Nah, itu outputnya yang diminta itu cuman JQ1 save run. Oke, ini tadi kayak ada yang salah. Ini kita balik dulu, kita rotate. Oke, di sini kita tinggal jalankan.
sebentar. Jadi kalau kita mau melihat arusnya juga kita bisa setting sih langsung di sini. Jadi kita stop dulu, ambil multimeter, ini di delete, multimeter kita flip. Nah, yang minnya masuk ke GFET, plusnya oke, nanti kita tinggal tekan ini, setting di arus, maka nanti keluar berapa nilai arusnya. Nah, itu 4,5 mA untuk 5 volt. 5 volt. Ini buat dua sumbernya, dua source atau powernya. Sedangkan untuk melihat grafiknya sama seperti tadi, itu di setting DC speednya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Firmansyah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan job 1, yang mana job 1 itu saya akan mencari nilai ID, SS, dan VP-nya dengan cara mengubah nilai VD-nya. Baik, di sini saya akan mengubah nilai VD-nya menjadi 3 volt. Maka untuk nilai ID dan IDSS-nya akan menjadi 400 mikrofarad. Untuk nilai VP-nya, akan menjadi 3,55 volt. Di sini saya menaikkan nilai PDD-nya menjadi 4. Dan untuk nilai ID dan IDS-nya tetap sama, yaitu 400 mikrofarad. Dan untuk nilai VP-nya, akan menjadi 4,67 volt. Di sini nilai PDD-nya saya naikkan lagi menjadi 5 volt. Maka nilai ID dan IDS-nya tetap sama, yaitu 400 mikrofarad. Dan untuk nilai VP-nya akan menjadi 5,57 volt. Di sini nilai PDD-nya saya naikkan lagi menjadi 6 volt. Maka nilai ID dan IDSS-nya akan menjadi 400 mikrofarad, sedangkan nilai VP-nya akan menjadi 6,69 volt. Sini nilai VD-nya saya naikkan lagi menjadi 7. Nilai ID dan IDS-nya tetap sama, yaitu 400 mikrofarad. Untuk nilai VP-nya
menjadi 7,39 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan job 1. Perkenalkan, nama saya Dodi Surya Pratama dengan NIM 211440045. Di sini kita akan simulasikan gambar pertama atau rangkaian yang pertama. Di sini pastikan nilai VGG sama dengan 0 volt, dan P1 sama dengan 5 volt. Kemudian di sini kita akan mencari nilai IDSS, ID, dan juga V-pulse. Kita langsung simulasikan saja. Di sini kita lihat nilai IDSS, yakni 400 mikroampere. Kemudian kita bisa stop. Kemudian kita lihat grafiknya menggunakan rangkaian 5B. Di sini kita pastikan nilai VGG sama dengan 0 volt dan juga V1 sama dengan 5 volt. Kita langsung simulasikan saja. Di sini karena belum ada kursornya, kita klik sini. Di sini show cursor, kita klik. Terus kemudian kita arahkan kursornya ke arah sini. Jadi kita lihat ini nilai 5,5246 volt. Ini adalah nilai V-pulse, dan J1 400.000 mikroampere itu sama dengan ini adalah nilai dari ID. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi yang kedua. Di yang kedua ini tetap sama, yakni VGG-nya 0 volt. Kemudian kita rubah V1-nya menjadi 6 volt. Kita langsung simulasikan saja. Di sini kita lihat nilai IDSS-nya masih tetap, yakni 400 mikroampere. Kemudian kita stop. Kemudian kita lihat gambarnya, yang gambar grafiknya. Kita pastikan nilainya VGG dan juga V1-nya sama, kemudian kita run. Kita klik kursor, kemudian kita arahkan. Di sini nilai V-pulse-nya adalah 6,5 volt, dan kemudian nilai ID-nya adalah 400 mikroampere. Kemudian lanjut kita ke simulasi yang ketiga. Di sini kita nilai VGG-nya kita ubah menjadi dari 0 menjadi 0,2 volt, dan kemudian nilai V1-nya kita ubah menjadi 11 volt. Di sini ada sebuah kesalahan, ya udah kita ganti saja nilainya. Jadi 11 volt. Langsung kita simulasikan saja. Di sini kita lihat grafik IDSS-nya, yaitu 324 mikroampere. Di sini berbeda dari yang tadi dikarenakan nilai VGG-nya juga ikut berubah. Kemudian kita hentikan. Kemudian kita simulasikan
grafiknya. Kita run. Di sini dapat dilihat nilai V-pulse-nya berubah lagi menjadi 11,5 volt dan juga nilai dari ID-nya 324 mikroampere. Kemudian untuk selanjutnya di sini nilai VGG-nya tetap sama, kita ganti saja nilai V1-nya, yakni menjadi 12 volt. Kemudian kita simulasikan. Kita lihat nilainya di sini 324, dikarenakan nilai VGG-nya tetap sama. Kemudian kita stop. Kemudian kita lihat simulasi grafiknya. Di sini grafiknya naik lagi menjadi 12,5 volt untuk V-pulse-nya dan juga tetap untuk 324 mikroampere untuk nilai ID-nya. Dan yang terakhir kita ganti nilai VGG-nya menjadi 0,6 volt dan juga nilai V1-nya menjadi 17 volt. Kemudian kita simulasikan langsung. Di sini nilainya menjadi 196 mikroampere. Kemudian kita lihat lagi grafiknya. Di sini ada sebuah pengaturan yang kurang, jadi kita ubah dulu di analis nya kita ubah menjadi ini. Kemudian kita run kembali. Di sini kita lihat grafiknya. Di sini terjadi peningkatan juga untuk V-pulse-nya, yakni menjadi 17,4 volt dan kemudian nilai ID-nya menjadi turun menjadi 195 mikroampere. Menurut saya ada ketika nilai VGG dinaikkan, maka arus ID atau IDSS-nya juga akan berkurang. Sebaliknya, untuk V1, jika voltasenya dinaikkan, maka grafik V-pulse-nya juga akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Abono dengan NIM 211444042. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kurva karakteristik GFET dari percobaan yang kami lakukan pada job 1. Nah, jadi sesuai dengan kurva yang tertera pada layar ini, kita bisa simpulkan bahwa kenaikan arus itu menyebabkan perubahan tegangan. Begitu juga sebaliknya. Atau bisa kita simpulkan bahwa besar arus berbanding terbalik dengan nilai tegangan. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat pada kurva yang tertera pada layar, di mana ketika arus bernilai 0, maka tegangan yang dihasilkan akan naik, yaitu 2,01. Begitupun seterusnya, ketika arus bernilai 0,2, maka tegangan yang dihasilkan yaitu 0,51. Dan ketika arus bernilai 0,1, tegangannya akan menjadi 1. Dan ketika arus bernilai 0,4, maka tegangan yang dihasilkan adalah 0. Maka kita bisa simpulkan seperti tadi bahwa kenaikan arus menyebabkan penurunan tegangan.
yang terjadi pada percobaan yang kami lakukan untuk kurva karakteristik GFET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri dengan NIM 211440020 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian pertanyaan nomor 2. Bagaimana hubungan dari ID dan VGS dari hasil percobaan? Nah, pembuktiannya itu dengan cara mengetahui karakteristik GFET, di mana karakteristik GFET ini ada 4. Yang pertama, ID sama dengan 0 MA, dengan VGS sama dengan VP. Kemudian yang kedua, ID sama dengan IDSS bagi 2, dengan VGS tidak boleh sama dengan VP. Kemudian yang ketiga, IDSS bagi 4, dengan VGS tidak boleh sama dengan VP. Kemudian yang keempat, ID sama dengan IDSS dengan VGS sama dengan 0. Dengan rumus ID yaitu IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat. Nah, pada tabel pertama itu, dari hasil yang telah dilakukan itu, diketahui ID sama dengan 400 UA, IDSS 400 UA, dan VP sama dengan 2,01 volt, atau dibulatkan menjadi 2 volt. Nah, yang pertama yaitu ID sama dengan 0 MA, maka di sini ID sama dengan 0 UA, kemudian VGS sama dengan VP. VP-nya itu 2. Yang kedua, ID sama dengan IDSS bagi 2, dengan IDSS-nya berarti 400 dibagi 2, maka menjadi 200 UA. Kemudian dicari VGS-nya, yaitu rumusnya ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat, di mana ID itu 200, IDSS-nya 400, dikalikan 1 min VGS per VP-nya 2, dikuadratkan. Kemudian 200 sama 400 itu dibagi 200, maka menjadi 1 sama dengan 2 kali 1 min VGS per 2 kuadrat. Nah, dimisalkan itu A sama dengan 1 min VGS per VP, maka menjadi 1 sama dengan 2A kuadrat. Kemudian diakarkan agar menghilangkan di A kuadratnya itu, akar 1 sama dengan akar 2 kali A kuadrat, maka menjadi 1 sama dengan akar 2 kali A. A-nya yaitu 1 min VGS per 2. Terus 1 sama dengan akar 2 min akar 2 kali VGS per 2. Kemudian akar 2-nya pindah ruas menjadi 1 min akar 2 sama dengan min akar 2 VGS per 2. Kemudian menjadi 2 min 2 akar 2 sama dengan min 2 min akar 2 min akar 2 VGS. Kemudian 2 min 2 akar 2 itu disederhanakan menjadi min 2 kali 1 min akar 2. 2 kali 1 yaitu 2, kemudian 2 kali min akar 2 itu 2 akar min 2 akar 2. Dibagi akar 2 sama dengan VGS. Nah, 2 kali 1 min akar 2 itu 0,4 dibagi akar 2 itu hasilnya 1,4 sama dengan VGS. Nah, VGS sama dengan 0,8 dibagi 1,4. Maka VGS-nya yaitu 0,51 volt. Kemudian yang karakteristik ketiga yaitu ID sama dengan IDSS dibagi 4. Dengan IDSS-nya yaitu 400 dibagi dengan 4, maka 100. Dengan mencari VGS-nya itu, ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat. Dengan ID yaitu 100, kemudian IDSS-nya 400, dikalikan 1 min VGS per 2 kuadrat. 100 dibagi sama 100 sama dengan 400, nah itu bisa disederhanakan dibagi dengan 100, maka menjadi 1 sama dengan 4 kali 1 min VGS per 2 kuadrat. Kemudian dimisalkan 1 min VGS per VP-nya yaitu A. Maka 1 sama dengan 4A kuadrat. Kemudian
karena 4 yaitu 2 kuadrat, maka kuadratnya bisa dicoret, maka menjadi 1 sama dengan 2A. 1 sama dengan 2, A-nya dimasukin yaitu 1 min VGS per 2. 1 dibagi 2-nya pindah ruas, yaitu menjadi setengah sama dengan 1 min VGS per 2. Kemudian 1-nya pindah ruas lagi menjadi setengah min 1 sama dengan min VGS per 2. Kemudian 2-nya yang bagi, maka pindah ruas menjadi kali, yaitu 2 kali setengah min 1 sama dengan min VGS. 2 kali setengah yaitu 1. Kemudian 2 kali min 1 yaitu min 2 sama dengan min VGS. Maka min VGS sama dengan min 1, jadi VGS sama dengan 1. Kemudian rumus yang karakteristik yang keempat yaitu ID sama dengan IDSS. Maka VGS sama dengan 0. Nah, dari hasil tabel pertama ini yang dilakukan dengan rumus, maka akan menghasilkan kurva seperti di bawah ini. Kemudian analisisnya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dengan menggunakan multisim yang membahas tentang karakteristik JFET, pada tabel pertama dilakukan dengan mengubah nilai VDD dari 0 sampai 10, yang menghasilkan nilai ID atau arus sama semua, yaitu sebesar 400. Pada tabel pertama dihasilkan nilai IDD yang sama semua, yaitu sebesar 400 UA. Pada percobaan tabel 1 juga menghasilkan nilai VP yang naik atau kurang lebih 1 setiap VDD ditambah, yaitu pada VDD sama dengan 1, maka VP sama dengan 2,01 volt. Dan pada saat VD sama dengan 2 volt, maka VP-nya sama dengan 2,54 volt. Pada tabel kedua dilakukan dengan merubah nilai VDD dengan satuan volt dari 5 sampai 22 dengan menggunakan acuan dari VGG sebesar 0, 0,2, dan 0,3 sampai 2 volt. Pada saat VGG sebesar 0 dan VDD sebesar 5 sampai 10 menghasilkan nilai ID atau arus sama semua, yaitu sebesar 400. Dan pada percobaan ini menghasilkan nilai IDSS yang sama semua, yaitu sebesar 400 UA. Dan pada percobaan ini menghasilkan nilai VP yang naik atau kurang lebih 1 setiap VDD ditambah dengan acuan VGG, yaitu pada saat VDD 5 volt, maka VPP 5,57 volt. Dan pada saat VDD sama dengan 6 volt, maka VP sama dengan 6,5 volt. Perkenalkan, nama saya Sofia Suchandarwati dengan nomor NIM 211440035 dari kelompok 5 akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan. Dari hasil praktikum yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai IDSS pada tabel 1 mempunyai nilai yang hampir sama pada setiap FDD yang berbeda. Yang kedua, nilai arus atau ID pada tabel 1 mempunyai nilai yang hampir sama pada setiap FDD yang berbeda. Yang ketiga, nilai FP berbanding lurus dengan FDD, yaitu semakin naik FDD maka semakin naik juga nilai FP-nya. Yang keempat, nilai IDSS pada tabel 2 mempunyai nilai yang hampir sama pada setiap FDD yang berbeda. Yang kelima, nilai FP berbanding lurus dengan FDD, yaitu semakin naik FDD maka semakin naik juga nilai FP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Tapansyah. Hari ini saya akan memberitahu caranya membuat rangkaian elektronika untuk pembagi tegangan JFET. Itu yang kita perlukan pertama adalah source-nya. Nah, bisa dicari di select command di bagian source. Source itu pilih yang ini. Kita pilih yang AC voltage. Kita pilih yang AC voltage.
dan AC power. Oke, yang kita gunakan AC power karena pada tegangan JFET ini yang kita perhatikan itu adalah VRMS, frekuensinya, dan suhunya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kapasitor. Kapasitor bisa kita cari di bagian grup. Habis itu pilih basic. Nah, di basic nanti keluar itu pilihan-pilihannya. Nah, kita pilih kapasitor. Kapasitor yang kita inginkan itu saya pengennya 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. Setelah itu yang kita butuhkan pada rangkaian JFET pembagi tegangan ini adalah resistor. Resistor dari 9, saya butuhnya 910K. Habis itu yang 2,2K. Setelah itu 110K. Setelah itu saya butuh yang 1,1K. Oh ya, tadi saya kelupaan bahwa yang dibutuhkan di sini kapasitornya 2 ya pada rangkaian ini. Serta VDD. VDD itu adalah tegangan yang akan diberikan nanti. Nah, boleh itu saja VDD di sini. Nah, ini dia. Oke. Habis itu kita membutuhkan sebuah JFET. Nah, JFET di sini kodenya itu 2N422. Nah, ini dia JFET-nya yang kita butuhkan. Lalu kita susun, kita rangkai, kita sambungkan dari satu dengan yang lain. Pertama saya sambungkan dulu ke kapasitor. Saya pengen ngerotate-nya, saya rotate. Jadi kita sambungkan dari kapasitor ke resistor. Setelah itu saya sambungkan ke VDD. VDD sambungkan ke resistor 2,2. Nah, dari resistornya 2,2 ohm ini, 2,2K ohm, itu sambungkan ke JFET-nya. Nah, yang kapasitor juga, yang dari JFET juga disambungkan. Kita bisa rotate, tinggal diklik kanan saja. Bisa rotate. Nah, jadi nanti itemnya akan berputar ke kiri dan ke kanan, itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Kita rotate lagi. Nah, setelah itu kita bisa copy komponen yang udah terpasang. Kita paste. Jadi komponennya nanti muncul lagi. Itu kita butuhkan ground juga untuk negatifnya. Setelah itu kita bisa copy lagi komponen yang pengen kita munculkan.
tinggal di blok, copy Ctrl C, habis itu Ctrl V, komponennya akan keluar. Habis itu kita copy yang kapasitornya, setelah itu kita butuh osiloskop untuk membaca grafiknya. Nah, di osiloskop nanti itu kita sambungin yang plus di A, di channel A itu di sini, yang minusnya itu di sini. Sedangkan yang plus di channel A, di channel B itu kita bisa sambungkan ke AC current. Yang negatifnya bisa kita sambungin ke sini juga. Oke, nanti ini adalah rangkaian pembagi tegangan JPET. Jadi kalau kita play, maka kita tekan grafik. Nah, grafiknya akan keluar. Kita bisa setting itu berapa skala yang kita mau dan maunya bagaimana itu bisa kita setting. Kita bisa stop di sini. Jadi nanti saat kita nge-stop, kita bisa geser grafiknya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Nah, demikianlah bentuk dari rangkaian pembagi tegangan. Nah, yang bagusnya itu seperti ini. Jadi, ini saya sudah bikin sebelumnya. Nah, jadi tinggal kita operasikan. Nah, kita bisa lihat grafik dari rangkaian tersebut seperti apa. Itu seperti ini. Nah, oke. Ini kita bisa atur. Jadi dua gelombang ini sebenarnya sama, tapi skalanya saja yang berbeda antara A dan B. Kita bisa atur nih sama-sama nih, di B juga kita bisa atur satu. Jadi sebenarnya ini sama, nggak ada yang beda nih, sama. Jadi demikianlah uh, presentasi saya terkait pembuatan rangkaian pembagi tegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiriki Firmansyah dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan job 2, yaitu mencari hasil pengukuran VG, VGS off, VD, VS, VDSQ, IDQ, dan VGQ. Nah, sekarang kita akan mencari VG-nya dulu. Cara mencari VG-nya yaitu menggunakan multimeter untuk mengetahui hasil pengukurannya. Nah, ini untuk hasil dari VG-nya, itu hasil pengukurannya yaitu 2,157 volt. Sekarang kita nggak mengukur nilai dari VGS off-nya. Nah, ini untuk nilai VGS off-nya yaitu min
3,663 volt. Sekarang kita akan mencari nilai VD-nya. Nah, ini untuk nilai dari VD-nya yaitu 12,674 volt. Sekarang kita akan mencari nilai dari VS-nya. Ini untuk nilai dari PS-nya yaitu 3,663 volt. Sekarang kita akan mencari nilai VDSQ-nya. Ini untuk nilai dari VDSQ-nya yaitu 9,012 volt. Sekarang kita akan mencari nilai dari IDQ-nya. Nah, ini untuk nilai IDQ-nya yaitu 3,33 mA. Sekarang kita akan mencari nilai VGQ-nya. Nah, ini untuk nilai dari VGQ-nya yaitu 1,505 volt. 505 1,506 volt. Oke, sekian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sucanyarwati dengan nomor REM 211440035. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan evaluasi atau pertanyaan. Yang pertama, lakukan perhitungan secara teori untuk nilai yang telah didapat dalam pengukuran. Yang pertama nilai FG. FG sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali FDD. FG sama dengan 110 kilo ohm per 110 kilo ohm ditambah 910 kilo ohm dikali 20 volt. FG sama dengan 2,156 volt.
Saat ID sama dengan 0, FGS sama dengan FG min ID dikali RS, FG sama dengan 2,156 volt dikurangi 0 dikali 1,3 kilo ohm didapatkan 2,156 volt. Saat FGS sama dengan 0, ID sama dengan FG per RS, ID sama dengan 2,156 volt dibagi 1,1 kilo ohm didapatkan 1,96 miliampere. Garis lurus A sama dengan 2,156 dengan satunya 0 dan B sama dengan 0,1,96. Y sama dengan Y per 1,96 sama dengan X min 2,156 per min 2,156 didapatkan min 2,156 Y sama dengan 1,96 X ditambah 4,19 1,96 X ditambah 2,156 Y sama dengan 4,19. Garis transfer ID sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS per FP kuadrat sama dengan Y sama dengan 10 dikali 1 ditambah X per 3,5 kuadrat Y sama dengan 10 dikali 1 ditambah 2 X per 3,5 ditambah X kuadrat dibagi 12,25 Y sama dengan 10 ditambah 5,71 X ditambah 0,81 X kuadrat. Di sini ada grafik kurva. Dari grafik tersebut dapat diperoleh nilai ID Q dan VGS Q. DQ-nya sama dengan 3,298 MA, FG-nya sama dengan min 1,487 volt, FD sama dengan FDD dikurangi ID dikali RD sama dengan 20 volt dikurangi 3,3 MA kali 2,2 kilo ohm sama dengan 12,74 volt. FS sama dengan ID dikali RS sama dengan 3,3 MA ditambah 1,1 K ohm. FDSQ sama dengan FDD kurangi ID dalam kurung RD plus RS sama dengan 20 volt dikurangi 3,3 MA 2,2 K ditambah 1,1 K sama dengan 20 volt min 10,89 sama dengan hasil akhirnya 9,11 volt. Saya Vika Putri Siti Khotimah. Saya Vika Putri Siti Khotimah dengan NIM 211440020 akan menjelaskan evaluasi atau pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana prinsip kerja dari pembagian tegangan JFET. JFET dikontrol oleh tegangan, di mana arus drain bergantung pada tegangan antara gate dan source. Ketika JFET diberi reserve bias, akan terbentuk suatu lapisan depresi yang berperan seperti keran air pada JFET. Arus yang mengalir harus melewati lapisan ini. Jika tegangan pada gate semakin kecil, maka lapisan depresi melebar sehingga jalur arus akan semakin menyempit. Berbatu. Di sini saya akan menunjukkan cara menggambar grafik key point menggunakan GeoGebra. Di sini kita bisa lihat ini adalah tampilan website GeoGebra.
Di sini kita bisa klik Start Calculator. Dan kita tunggu. Ini kita bisa memasukkan expression atau rumusnya. Di sini saya akan menggunakan rumus berikut. Di sini sudah dapat dilihat, ini adalah grafik kurva langkung yang kemudian saya menambahkan juga garis perpotongan antara kurva ini. Ini kita bisa lihat ini merupakan grafiknya. Di sini garis kurva ini berpotongan dengan key point. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Sabono dengan NIM 211444042. Nah, di sini berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita dapat membuat satu grafik, di mana grafik yang dimaksud ini adalah grafik key point. Nah, di mana yang tertera pada gambar yang ada pada layar. Grafik ini menyatakan untuk titik key point-nya terjadi pertemuan antara titik VGS key dan IDS key. Nah, di mana dari titik pertemuan ini atau titik potongan ini kita bisa menggunakannya untuk mencari nilai VD, VS, dan VDS key yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu cara membuat sebuah rangkaian saklar untuk lampu menggunakan MOSFET. Nah, oke, pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah tegangannya atau powernya. Jadi kita bisa cari ini ground, DC power kita butuhkan 2,
Habis itu yang kita butuhkan adalah resistor yang 1K dan yang 10. Setelah itu kita butuh MOSFET yang digunakan kita bisa cari di Algroups MOSFET tulisannya. Nah, kita tinggal lihat panahnya itu bagaimana. Jadi yang digunakan tuh MOSFET yang bertipe negatif. Setelah itu lampu. Ini tulisannya lamp. Nah, jadi kita tinggal sambungkan, kita bisa samakan dengan yang ada pada modul percobaan. Atau kita rekreasi sendiri juga bisa sebenarnya. Misalkan sambungan yang di pada rangkaian tersebut tidak salah-salah atau sama persis arahnya, maksudnya masuknya kemana, keluarnya kemana, agar nilai yang dicari itu dapat. Nanti kita sambungin P2 ke R1. Setelah itu kita bisa sambungin dari dua rangkaian tersebut ke MOSFET. Lampunya bisa kita rotate. Oke, inilah rangkaian untuk saklar lampu menggunakan MOSFET. Jadi nanti kita bisa coba. Oh ya, saya lupa saklar yang digunakan juga itu perlu sebagai switch nantinya. Jadi switchnya jangan dilupakan. Kita bisa cari di basic biasanya ada switch. Nah, ini dia switch. Buat switch yang digunakan switch yang biasa saja. Dips SW1. Oke, kelar. Jadi kita bisa cobakan. Nah, lampunya tidak hidup, jadi kita bisa kotak-katik sih sebenarnya ini bagaimana. Ini kita bisa
kita setting dulu di CGPad-nya bagaimananya. Itu di 1 mikro dan di 350 mikro untuk WID-nya. Ada udah bisa kita show di sini, show on scale value. Nah, maka akan keluar. Nah, seperti inilah. Kita bisa setting juga nih untuk tegangan V1-nya itu sama saja. Kita samain aja pada percobaan. Kita apply. Nah, inilah bentuk rangkaian percobaannya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat rangkaian percobaannya. Sebenarnya switch tidak diperlukan sih, tapi kalau mau digunakan juga nggak apa-apa. Jadi saat kita menekan play, maka itu akan keluar berapa nilai tegangan yang masuk pada rangkaian tersebut dari VD, dari VG. Nah, untuk propnya kita bisa pilih di tampilan di atas. Saya memilih ini yang voltage and current untuk propnya. Jadi nanti prop ini itu berguna untuk menganalisis apa saja sih yang lewat di situ dari powernya itu, seperti tegangannya, VRMS-nya, VP2P-nya, P-nya aja, VDC-nya, V frekuensi, I-nya, IP2P, IRMS, IDC, dan I frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke rangkaian yang untuk motor. Nah, sebenarnya saya juga sudah mengerjakannya sebelumnya. Itu seperti ini rangkaiannya. Nah, yang diperlukan itu juga sama. Terkait PCC-nya bisa cari juga di menunya tadi. Dan buat motornya tinggal Anda cari motor saja di sini di all groups. Pilih all groups, pilih motor. Nah, itu keluar. Bentar. Nah, untuk motornya Anda bisa Nah, inilah alatnya, motornya yang dipakai itu DC mesin permanen magnet. Jadi kalau Anda pengen cari ya tinggal cari saja ini DC mesin permanen ini di pencariannya. Bisa cari DC.
Nah, ini kita bisa atur value-nya berapa yang dipengen, yang diinginkan. Display-nya itu bisa kita atur. Nah, yang dibutuhkan tetap juga sama seperti tadi. Kalau mau mencari prop, ya kita bisa pilih prop yang pengen pada tampilan di atas ini. Jadi kita kursor kita arahkan, nanti kita tahu apa yang tertera di atas sana. Oke, cuman segitu saja dari saya terkait pembuatan rangkaian motor dan saklar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sujanjarwati dengan nomor REM 211440035. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil pengamatan tabel 1. Di sini saya mengambil sampel FG-nya itu 11, 11,6, dan 12. Kita coba pada 11 volt. Kita simulasikan, kita stop. Untuk FD-nya ketemu 20, pada prop 1 itu ketemu 20, dan ampernya itu ketemu 401 mili ampere. Untuk prop 2-nya 8,45 volt dan 200 mili ampere. Untuk prop 3-nya ketemu 8,45 volt dan 401 mili ampere. Dan percobaan kedua kita coba pada range 11,6. Untuk lampunya pada kondisi tidak menyala. Kita ganti 11,6. Kita simulasikan. Kita stop. Untuk voltnya pada prop 1 ketemu 19,8 dan ampernya ketemu 419 mili ampere. Prop 2-nya ketemu 7,74 volt dan ampernya ketemu 209 mili ampere. Prop 3-nya ketemu 7,74 volt, untuk ampernya ketemu 419 mili ampere dan lampu pada kondisi menyala. Lalu kita mencoba pada 12 volt. FG-nya pada 12 volt. Kita simulasikan. Kita stop. Untuk prop 1 ketemu voltnya itu 19,7, ampernya ketemu 429 mili ampere. Prop 2-nya ketemu 7,36 volt dan ampernya ketemu 214 mili ampere. Prop 3-nya ketemu 7,36 volt dan 429 mili ampere dan lampu pada kondisi menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Diam. Saya Vika Putri dengan NIM 211440020. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel 2. Saya akan mengambil sampel dari yang pertama sama yang kedua dan yang ketiga, yaitu di mana yang pertama S1 off, S2, S3, dan S4 on. Di sini S1 sudah off, S2 on, S3 on, dan S4 on. Maka dapat disimulasikan
sebagai berikut. Nih. Yang pertama, prop 1 yaitu pada keadaan voltnya 15 volt. Nah, di sini sudah benar 15 volt. Yang kedua, prop 2 diketahui voltnya 15 volt sama. Yang prop ketiga diketahui 1,83, sini 1,81 hampir sama. Terus kemudian yang prop 4 kemudian yang prop 4 diketahui voltnya 3,57, kemudian yang prop 5 diketahui voltnya 0 volt, dan yang ke-6 propnya 0 volt. Hampir sama dari percobaan percobaan yang pertama, hampir sama seperti yang ini. Kemudian dari arah putaran ini grafik yang dihasilkan, dan arah putaran motornya yaitu main 1,738, atau karena di main maka di arah kiri, jadi tanggalnya negatif. Dan ini hasil dari grafik yang dihasilkan dari osiloskopnya yaitu lurus. Kemudian yang kedua yaitu S2 off, S1, S3, dan S4 on. Maka S2 off, S1, S3, dan S4-nya on. Sudah S4-nya on, S3-nya juga on. Maka dapat disimulasikan. Nih. Di situ S1-nya dari prop 1-nya sebesar 15 volt sama prop 2-nya yaitu sebesar 15 volt sama, kemudian prop 3-nya yaitu prop 4-nya ini 5,76 sama, prop 6-nya sebesar 0, kemudian prop 3-nya sebesar 7,64 sama, kemudian yang S2-nya propnya sebesar yang prop kelima itu sebesar 0 volt. Dan dari roda motornya, arah putaran motornya yaitu 1,874 volt dengan arah kanan karena positif. Kemudian yang ketiga coba disimulasikan S3 off, S1, S2, dan S4 on. Nah, S3-nya yang off, S3-nya yang off, ini S1-nya udah on, S2 on, S3-nya off. S3-nya off. Udah. S3-nya off, S4 on. Dapat disimulasikan sebagai berikut. Nih, diketahui dari prop 1-nya yaitu 15 volt, prop 2-nya 15 volt, prop 3-nya 3,57 volt, prop 4-nya 1,8 volt, prop 5-nya 0 volt, dan prop 6-nya sebesar 0 volt. Nah, ini arah putaran roda motornya itu 1,734 bersama, dan arahnya yaitu kanan, sebesar positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tiriki Firmansyah dengan NIM 211440061 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan job 3, yaitu mengapa nilai dari minimum dari VG dapat menyalakan lampu. Karena pada saat tegangan input gate tinggi atau lebih dari tegangan threshold, MOSFET akan full on. Pada rangkaian ini juga menggunakan MOSFET on. Dan juga pada rangkaian ini VG lebih tinggi daripada nilai dari VTH. Yang kedua itu apa yang terjadi jika nilai R1 ini dirubah menjadi 50 ohm. Apabila itu terjadi, maka tahanan
maka saat dalam keadaan tersebut lampu akan mati. Oke, kita akan mengetesnya. Lampu akan mati saat dalam keadaan 50 ohm. Pada saat keadaan semula yaitu 10 ohm, lampu akan menyala. Pada tegangan pada probe 1, 2, dan 3 ini, tegangan dan arus akan menurun dibandingkan pada saat yang semula yaitu 10 volt. Jadi sekarang pada probe 1, probe 2, probe 3 nilai dari tersebut segini. Saat kita naikkan menjadi 50, maka nilai dari probe 1, probe 2, dan probe 3 akan menurun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Surya Pratama dengan NIM 211440045. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan mengaktifkan dua switch. Di sini saya juga akan melihat switch mana yang akan mempengaruhi gerak motor ini menjadi cepat dan juga switch mana yang mempengaruhi gerakan motor ini menjadi berhenti. Pertama-tama kita gunakan switch ini S1 dan juga switch 2 ini. Kita on-kan. Kemudian kita jalankan. Di sini kita lihat berapa volt dia berhenti. Kita tunggu. Di sini dapat dilihat ini adalah minus 1,5 minus 1,6 dan terus berlanjut. Ini artinya motor juga tidak bergerak. Kemudian kita uji coba switch yang pertama dengan switch yang ketiga. Di sini gerakan motor juga ke arah kiri. Atau bisa juga dinyatakan berhenti. Kemudian kita coba switch 1 dengan switch yang keempat.
Di sini gerakan motor berjalan dengan kecepatan dengan voltase yaitu 3,200, masih terus berjalan 300, sekian volt. Kemudian kita uji coba juga saklar 1, saklar 2 dengan saklar 3. Kita on kan, kita lihat gerakan di sini juga minus. Di sini kita coba lagi S saklar 2 dan juga saklar 4. Di sini gerakan motor jadi lebih cepat dan juga tegangan yang masuk ke dalam motor lebih tinggi. Ada sekitar 260 turun terus, turun lagi menjadi 258, turun, gerak voltasenya juga masih turun terus. Kita tunggu. Ada sekitar 200-an milivolt. Kemudian kita coba lagi dengan saklar S3 dan juga S4.
ternyata tegangannya sekitar 323 milivolt. Ini belum nilai pasti karena dia masih terus berjalan. Tapi kita dapat mengambil kesimpulan dia berada di sekitaran 300 milivolt. Kemudian dari percobaan ini menurut pengamatan yang dilihat Baik, jadi di saat ini saya akan membacakan kesimpulan terkait hasil praktikum yang dilakukan tentang aplikasi saklar lampu dan kendali motor. Yang dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, semakin tinggi nilai VG, maka akan semakin kecil nilai output tegangannya. Yang kedua, semakin tinggi nilai VG, maka semakin besar nilai arusnya. Yang ketiga, nilai minimum yang terukur untuk bisa menyalakan lampu adalah 11,6 volt. Jadi tegangan yang kita butuhkan untuk menyalakan lampu itu sebesar 11,6 volt. Dan yang keempat, nilai dari prop 1 sama dengan prop 6. Yang kelima, dapat kita ketahui putaran motornya dengan menggunakan osiloskop. Yang keenam, grafik yang kita hasilkan itu lurus dan stabil. Dan yang ketujuh, apabila saklar yang menyala kita matikan, maka akan terjadi grafik yang naik turun secara drastis. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Topansyah dari Prodi Instrumentasi Kilang 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan rangkaian CMOS inverter. Nah, ini pertama-tama ya menggunakan multisim. Nah, kita cari di slide komponen di bagian source itu V pulsanya itu yang digunakan. Jadi kita tinggal cari aja, ini ada gambarnya. Nah, itu tinggal kita pulsa voltage atau pulsa current. Jadi kita bisa cocokkan pada cukupnya itu apa yang dibutuhkan. Ini yang kita pakai itu adalah pulsa volt. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah CMOS dan VDD. Jadi tinggal kita ketik saja VDD, maka keluar VDD. Habis itu kalau untuk mencari CMOS-nya, kita ganti ke all group dulu. Untuk bagian groupnya kita ketik CMOS. MOS sih, bukan CMOS, MOS ya. Nah, MOS yang digunakan itu kita lihat panahnya, yaitu MOS NT4, N4T, dan MOS N4T. MOS P4T dan MOS N4T. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah kapasitor. Kapasitor tinggal kita ganti ke basic. Habis itu kapasitor. Nah, dari kapasitor yang kita inginkan. Setelah itu cari LED di bagian groups. Kita ketik aja LED. Kalau nggak LED itu lampu. Nah, untuk pengen tahu, saya sebenarnya sudah buat rangkaiannya.
Jadi kalau kita lupa itu kita tinggal properties, ya itu namanya prop. Jadi kita bisa tulis prop di sini tulisannya di pencarian. Buat prop warna lampu yang dihasilkan sama propnya itu bebas tergantung dengan keinginan sendiri. Mau warna apa itu bisa diatur, biru, green, orange, red, yellow juga ada. Jadi tinggal diatur aja. Misalnya saya pengen warna hijau, sudah tinggal kita bentuk rangkaiannya. Oke, sorry ini yang mengganggu. Jadi dari sini disambungkan ke PDD untuk yang negatif, disambungkan ke tegangan, dari tegangan masuk ke ground nanti. Nah, yang MOS negatif dan positif disatukan. Setelah itu kita butuh ground ya untuk negatifnya, tinggal kita cari ground. Di sini dibutuhkan 3 ground ya pada praktikum ini. Jadi kita tinggal flip atau rotate, itu bebas. Sambungkan juga. Nah, inilah rangkaian untuk dicoba CMOS inverter. Nah, kalau masalah probe, oh ya, ini belum saya sambungkan ya. Terkait probe itu bebas ya, tergantung keinginan masing-masing. Tapi yang saya sarankan itu bagusnya probe yang ini, ampere dan voltage. Jadi probe ampere dan voltage ini akan menampilkan dua nilai, yaitu dari ampere dan voltnya juga. Jadi nanti tidak kayak bingung untuk nilainya. Nah, jadi nanti kita setting ya untuk di tegangannya itu atau power supply-nya itu kita setting, kita tambah properties, kita setting pulsanya itu dari 0, yang input pulsanya itu 3. Dan untuk waktunya sendiri itu dari 6, filenya itu 12. Oke, sudah sama ya. Aduh, ini salah. Ini 0. Buat waktunya ini 12. Oke. Untuk MOS-nya juga kita setting itu di 0,5 dan di 1,25. Nah, untuk menampilkan nilainya kita bisa setting di show and on scale, itu kita pilih value, klik OK. Keluar, dan itu juga kita lakukan sama juga, setting 0,5, setting juga 1,25, dan kita show value-nya. Sudah terlihat berapa value-nya. Oke, ini sudah keluar ya. Untuk VDD-nya juga kita bisa setting 1 sampai 5 volt, berapa yang diinginkan. Bisa saya ingin 3 ya. Jadi nanti saya bisa mulai. Nah, itu mati, dalam keadaan mati. Kayaknya ntar saya harus setting ini.
Oke, masih dalam keadaan mati. Nanti bisa dicoba berapa nilai untuk bisa mengaktifkannya. Coba 5 ya. Nah, bisa dilihat saat saya menaikkan tegangannya di VDD itu mengaktifkan lampunya atau menghidupkan lampunya. Nah, jadi tergantung dari kita pengennya berapa nilainya bisa diujikan sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pembuatan rangkaian CMOS inverter pada praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan pada job 4 dengan bagaimana ini VDD-nya di saat dia 1 volt, di saat dia 1,5 volt, dan bagaimana grafiknya. Pertama, kita setting nilai VDD ini ke 1 volt. Di sini nilai V pulse-nya tetap yakni 3 volt. Kita langsung start saja. Di sini dapat dilihat nilai VDC dari probe 1 yakni 1,75 dan nilai VDC dari probe 2 adalah 115 mV. Kemudian kita stop saja. Jadi kemudian kita ganti ini interaktifnya menjadi DC sweep. V pulse-nya kita tentukan. Stop value-nya 3,3. Outputnya V probe 1 dan V probe 2. Kita save. Kemudian kita run lagi. Di sini kita geser penunjuknya. Kemudian kita dapat melihat nilai VTH yakni sekitar 500 mV. Kemudian kita bisa close. Kita ganti lagi nilai VDD-nya. Sini kita balikkan ke interactive simulation. Kita save. Kemudian kita ganti lagi nilai VDD-nya jadi 1,5. Kita klik OK. Kemudian kita jalankan lagi simulasinya. Di sini dapat dilihat nilai dari probe 1 yakni VDC-nya tetap sama yakni 1,75 volt, dan kemudian nilai dari probe 2 VDC-nya sama dengan 267 mV. Kita dapat stop. Kita ganti lagi ini menjadi DC sweep untuk melihat VTH-nya. Kemudian outputnya tetap sama, kita save. Kita lanjutkan simulasi lagi untuk memperoleh grafiknya. Ini maaf tertutup grafiknya. Jadi kita geser saja. Lihat di sini sekitar 756 mV VTH-nya. Jadi diteruskan lagi untuk coba kita 2. Setelah itu kita ganti ke DC, diganti ke interactive simulation. Kita langsung saja run.
Di sini nilai PR1-nya tetap 1,75 dan nilai VDC probe 2 menjadi 488 mV. Kemudian kita stop. Kita ganti lagi ke DC sweep. Ini tetap sama. Kemudian kita run. Di sini kita bisa lihat nilainya. Di sini adalah 995 titik milivolt. Intinya adalah sekitar hampir 1 milivolt. Sekitar 1 volt. Sekian percobaan yang saya lakukan di multisim untuk job 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teriki Firmansyah, NIM 211440061 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan job 4. Di sini saya akan mencari nilai dari VDC 1 dengan melihat probe 1 dan VDC 2 dengan melihat probe 2, dan saya akan mencari DC sweep-nya. Cara mencarinya yaitu mengubah nilai VDD dan nilai V plus-nya. Baiklah, di sini saya akan mengubah nilai VDD-nya menjadi 2 dan nilai dari V plus-nya saya taruh yaitu 1. Untuk hasil VDC 1-nya yaitu 583 mV dan untuk VDC 2-nya yaitu 1,78 mV. Dan untuk mencari DC sweep-nya, di sini kita merubah nilainya jadi 2 dan V plus-nya jadi 1. Ini akan nampak nilai dari VDC-nya yaitu 1,0. Dan sini kita akan mengubah nilainya lagi menjadi 2,5. Dan untuk V plus-nya yaitu 1,5. Untuk nilai VDC untuk probe 1-nya 875 mV. Dan untuk nilai dari VDC probe 2 yaitu 2,03 volt. Nah, untuk mencari DC sweep-nya, untuk nilai DC sweep-nya yaitu 1,24. Dan sekarang kita akan menaikkan VDD-nya dan V plus-nya lagi menjadi 3,5. Di sini bisa kita lihat nilai dari VDC 1-nya di probe 1 itu senilai 1,46 volt.
Sedangkan untuk di VDC 2 yaitu 2,22 volt. Di sini lampunya berkedip. Ini kita akan mencari itu DC sweep-nya. Ini untuk nilai DC sweep-nya yaitu 1,75 volt. 1,75. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait praktikum yang kami lakukan pada job 4. Nah, di sini kesimpulan yang kami dapatkan yaitu lampu pada percobaan ini akan menyala apabila nilai dari VDD lebih besar dari nilai V+, dan selisih tegangan tersebut kurang lebih bernilai 1 volt agar dapat menyalakan lampu. Nah, pada percobaan terakhir atau percobaan ketiga, nilai dari LN, LP, WN, dan WP juga mempengaruhi nyala dan tidaknya lampu yang ada pada percobaan ini. Sekian dari kesimpulan yang dapat kami berikan. Terima kasih.